Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir menjumpai Anda di mata kuliah Bahasa Indonesia dan masih juga bersama dengan saya Wiwi Yulianti. Kali ini saya akan memberikan materi tentang letak kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat di dalam sebuah pemikiran di mana ini pengembangan dari topik. Ada 4 cara meletakkan kalimat utama di dalam sebuah paragraf. Yang pertama, kita bisa meletakkan di awal paragraf. Kemudian bisa di akhir paragraf, bisa di awal dan di akhir paragraf. Bisa juga paragraf yang kita buat itu tanpa ada kalimat utama. Pada awal kalimat, paragraf dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat utama. Maksud saya ini pada awal paragraf ya. Kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas yang fungsinya yaitu untuk menjelaskan pikiran utama. Paragraf ini mengemukakan persoalan pokok atau kalimat utamanya di awal sebelum kita menuliskan kalimat-kalimat penjelas. Misal saya akan menuliskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa malas belajar misalnya. Nah setelah itu kalimat utamanya yaitu faktor-faktor tentang kemalasan mahasiswa misalnya. Setelah kita menuliskan kalimat utama itu baru kita menjelaskan apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi tentang malasnya mahasiswa untuk mengerjakan tugas misalnya. Nah paragraf ini biasanya bersifat deduktif dari yang umum ke yang khusus. Saya ambil contoh. Kosakata memegang peranan dan merupakan unsur yang paling mendasar dalam kemampuan berbahasa, khususnya dalam karang-mengarang. Jumlah kosakata yang dimiliki akan menjadi petunjuk tentang pengetahuan seseorang. Di samping itu, jumlah kosakata yang dikuasai seseorang juga akan menjadi indikator bahwa itu mengetahui sekian banyak konsep. Semakin banyak data yang dikuasai, semakin banyak pula pengetahuannya. Dengan demikian, seorang penulis akan mudah memilih kata-kata yang tepat atau cocok untuk mengungkapkan gagasan yang ada dalam pikirannya. Kalimat utamanya apa? Saya garis bawahi ya, kosakata memegang peranan penting dan merupakan unsur yang paling mendasar dalam kemampuan berbahasa. Setelah itu, kalimat-kalimat yang kita munculkan adalah kalimat-kalimat penjelas. Tadi saya memisalkan yang mudah saja, faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa malas untuk mengerjakan tugas misalnya. Nah di bawahnya penjelasan, apa wae sih faktor-faktornya. Nah itu kalau misalnya kita meletakkan kalimat utama ada di depan paragraf. Kalau misalnya kita meletakkan kalimat utama pada akhir paragraf. Paragraf dimulai dengan kalimat-kalimat penjelas kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat utama. Paragraf ini bersifat induktif dari yang khusus ke yang umum. Misal, itu tadi saya ambil faktor-faktor. Ini contoh aja dulu ya. Pada waktu anak didik memasuki dunia pendidikan, pengajaran bahasa Indonesia secara metodologis dan sistematis bukanlah merupakan halangan baginya untuk memperluas dan memantapkan bahasa daerahnya. Setelah anak didik meninggalkan kelas, ia kembali mempergunakan bahasa daerah, baik dalam pergaulan dengan teman-temannya atau dengan orang tuanya. Ia merasa lebih intim dengan bahasa daerah. Jam sekolah hanya berlangsung beberapa jam, baik waktu istirahat atau di antara jam-jam pelajaran. Unsur-unsur bahasa daerah tetap menerobos. Ditambah lagi jika sekolah itu bersifat homogen dan gurunya pun penutur asli bahasa daerah. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan pengetahuan anak terhadap bahasa daerahnya akan melaju terus dengan cepat. Faktor-faktor. Nah, kalau tadi di atas kan di depan sebuah paragraf kita menuliskan faktor-faktor apa sih yang menyebabkan pengetahuan anak terhadap bahasa daerahnya menurun misalnya. Baru kita memberikan kalimat-kalimat penjelasan. Kalau di akhir hanya balik saja. Itu tadi demikian tadi faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa malas untuk mengerjakan tugas, misalnya seperti itu. Hanya membalik dari yang umum ke khusus ke umum. Kalau misalnya tidak hanya di depan saja ataupun juga di akhir paragraf, ini ada yang di awal paragraf dan di akhir paragraf. Misal, peningkatan taraf pendidikan pun para petani dirasakan sama pentingnya dengan usaha peningkatan taraf hidup mereka. Petani yang berpendidikan cukup dapat mengubah sistem pertanian tradisional, misalnya bercocok tanam hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, menjadi petani modern yang produktif.
Petani yang berpendidikan cukup mampu menunjang pembangunan secara positif. Mereka dapat memberikan umpan balik yang setimpal terhadap gagasan-gagasan yang dilontarkan perencana pembangunan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Itulah sebabnya peningkatan taraf pendidikan penting. Jadi ini berbicara tentang taraf pendidikan ya. Di awal kita sudah menerangkan tentang pentingnya taraf pendidikan bagi para petani. Di belakang kita garis bawahi lagi bahwa inilah pentingnya peningkatan taraf pendidikan. Bisa dengan menggunakan kalimat yang lain, tidak harus sama. Tapi pada dasarnya ini merupakan simpulan lagi dari apa yang sudah kita utarakan di awal paragraf. Tengahnya hanya kalimat-kalimat penjelas, sementara yang di awal paragraf itu kalimat utama, kemudian yang di belakang juga kalimat utama. Jadi sah-sah saja ketika kita mau nulis ya, aku mau pakai apa sih ya? Nah, terserah kita mau pakai yang mana. Kita bisa menggunakan kalimat utamanya ada di depan paragraf, kita juga bisa menggunakan hanya di akhir paragraf saja. Bisa juga kita mengkombinasikan kalimat utamanya ada di depan paragraf atau di awal paragraf, kemudian kita kombinasikan dengan di akhir. Artikel itu kan terdiri dari beberapa paragraf, terserah kalian mau menggunakan yang mana. Ini hanya merupakan variasi bahasa saja, di mana ketika kita menuliskan dengan variasi yang berbeda, monotonitas ketika kita nulis itu akan terkurangi. Kebosanan kita ketika kita membaca artikel yang sudah kita buat itu akan terkurangi. Jadi walaupun kita menulis untuk orang lain, kita menulis juga untuk diri kita sendiri. Kalau misalnya saya bosan, kok monoton kayak gini aja, ya udah kita kombinasikan aja. Bisa di awal dan di akhir paragraf, bisa di awal, bisa juga di akhir. Tanpa kalimat utama, paragraf ini tidak mempunyai kalimat utama. Ini biasanya kita melukiskan sesuatu ya, jadi tidak ada semua kalimat yang ada di paragraf tersebut kedudukannya sama. Tidak ada yang merupakan kalimat utamanya, tetapi semuanya sama. Pikiran utama tersebar di seluruh kalimat yang membangun paragraf tersebut. Jadi kayak karangan yang bersifat deskriptif ya. Jadi dia menjelaskan sesuatu, dia melukiskan sesuatu tentang mungkin tata letak ruang misalnya. Nah, masing-masing ornamen yang ada di ruang ini kan istilahnya posisinya kan sama. Bentuk ini biasanya digunakan dalam karangan yang berbentuk narasi, yang berbentuk cerita atau deskripsi, yang berbentuk lukisan. Narasi juga seperti itu, cerita biasanya fiksi ya. Ini tidak ada kalimat utamanya, tetapi masing-masing kalimat di dalam sebuah paragraf tersebut mereka memiliki posisi dan kedudukan yang sama. Saya rasa itu untuk bagaimana kita meletakkan kalimat utama di dalam sebuah paragraf. Jadi ini merupakan salah satu variasi di mana kita bisa menggunakan agar tulisan-tulisan yang kita tulis itu enak untuk dibaca. Jangan lupa kalau misalnya Anda sudah menulis artikel ataupun juga apapun itu, tulisan apapun, untuk meminta tolong pada teman Anda untuk membaca, jangan kasih atau jangan diberikan bahwa ini karangan kita. Nah, ketika kita menanyakan ke teman kita gimana, mereka akan lebih objektif. Berbeda ketika kita, iki karanganku tolong dong baca. Hasilnya gimana? Wah bagus. Nah itu teman yang baik ya. Jadi untuk kalian enggak salah kok ketika saya aja nulis ya, saya nulis ketika sudah jadi 300 halaman pun saya minta tolong sama teman untuk membaca, untuk mengoreksi hasil tulisan yang saya buat. Mereka berkomentar tanpa tahu ini tulisannya sopo. Tapi kalau tahu kan mungkin karena dia teman saya mau ngomong tulisannya jelek, kadang kan gimana gitu ya. Tapi yang jelas untuk Anda ini bagaimana cara kita meletakkan kalimat utama sebagai masukan untuk Anda agar nanti ketika kalian nulis kalian bisa memvariasikan bagaimana meletakkan kalimat utama dengan beberapa cara, di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir, atau mungkin tanpa ada kalimat utama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.